Perkenalkan, nama saya Oki Wijaya, salah satu dosen tetap di program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke guys, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Jadi aktivitas saya selama ini mengajar di mata kuliah bisnis plan, kemudian di kelayakan agribisnis. Aktivitas saya di luar kampus, saya juga mendampingi teman-teman di inkubasi bisnis di luar kampus, yaitu yang tergabung dalam startup Creavil Konsultan, yaitu salah satu konsultan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan desa, yang mencoba untuk menginkubasi bagaimana desa itu bisa berkembang dan maju seperti yang diinginkan oleh pemerintah dan kita semua. Oke, baik guys, hari ini kita coba sedikit belajar tentang bisnis model kanvas ya, yang tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan istilah BMC, bisnis model kanvas. Kenapa kita harus belajar tentang bisnis model kanvas? Alasannya yang pertama adalah banyak sekali teman-teman yang punya ide bisnis gitu ya, terus kemudian mereka bingung bagaimana untuk menjalankan bisnis dari ide yang mereka miliki. Satu, yang kedua adalah banyak sekali teman-teman yang sudah menjadi alumni gitu ya, atau mungkin yang sejak mahasiswa sudah memulai bisnis, tapi bisnisnya ya dalam tanda kutip gitu-gitu aja gitu ya, tidak berkembang. Mau mati ya enggak gitu ya, tapi jalan ya jalan di tempat, kira-kira gitulah. Nah, oleh karena itu dalam satu bisnis itu perlu perencanaan yang baik, terus kemudian perlu pemetaan yang baik gitu ya. Nah, salah satu media yang bisa kita gunakan untuk memetakan bisnis itu adalah bisnis model kanvas. Saya pikir ini salah satu model yang keluar sekitar, kalau tidak salah sekitar tahun 2010 atau 2011-an, yang cukup mudah dipahami dan bisa memetakan apa sih yang diinginkan oleh pebisnis dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan apa yang dimiliki, sehingga kita bisa menjalankan bisnis itu jauh lebih baik. Oke teman-teman, ada, coba kita lihat di monitor ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kolom ya, ada 9 kolom dalam bisnis model kanvas ya, dalam bisnis model kanvas yang nanti harus diisi oleh teman-teman. Nah, yang pertama, jadi kita mencoba berpikir terbalik ya. Kalau katanya Philip Kotler di dalam manajemen pemasaran itu mengatakan bahwa bisnis hari ini bukan lagi kita bisa buat apa kemudian kita jual, tapi bisnis hari ini adalah apa sih yang diinginkan dan apa yang diperlukan oleh masyarakat, apa yang diperlukan oleh kebanyakan orang, kemudian kita bisa memenuhi dari kebutuhan orang-orang tersebut. Nah, oleh karena itu di dalam pendekatan bisnis model kanvas yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu yang pertama adalah coba kita petakan customer segment ya. Untuk mempermudah contoh, saya akan mencoba memberikan contoh seperti dengan case study atau studi kasus dalam bisnis yang saya jalankan, yaitu di Creavil Konsultan. Oke, baik teman-teman. Apa sih yang dinamakan customer segment itu? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dalam bisnis kita harus jeli bisa memetakan siapa sih orang yang perlu meminta bantuan kepada kita ya, dan apa sih yang dibutuhkan oleh orang tersebut ya. Jadi siapa orang-orang yang kira-kira bisa atau perlu membutuhkan jasa dari apa yang kita bisa ya, dan apa saja yang mereka butuhkan, kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama adalah customer segment. Jadi contohnya di dalam perusahaan saya di Creavil Konsultan atau CV Creavil Karsa Cipta itu customer segment yang kami tentukan adalah ada perusahaan atau perusahaan baik swasta maupun BUMN yang mereka dituntut oleh pemerintah gitu ya, dituntut oleh pemerintah untuk menyalurkan dana CSR atau dana Corporate Social Responsibility. Tapi ternyata tidak banyak perusahaan yang memiliki divisi khusus untuk membina, untuk menyalurkan dana CSR itu. Tidak banyak perusahaan yang fokus untuk menyalurkan dana CSR itu, sehingga dalam tanda kutip mereka hanya memenuhi syarat saja gitu ya.
tidak sedikit yang kemudian kita lihat kegiatan CSR itu hanya bersifat charity atau bakti sosial. Oke, saya kasih beras, saya kasih minyak, dan lain sebagainya. Padahal di sisi lain pemerintah itu pemerintah itu menuntut perusahaan itu untuk memberikan CSR yang sifatnya berkelanjutan, gitu ya, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Ya. Nah, oleh karena itu kami mencoba hadir di sana untuk menyelesaikan apa yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga salah satu customer segment kami yaitu perusahaan yang memberikan dana CSR. Dan yang kedua adalah banyak dari instansi pemerintah yang mereka dalam tanda kutip masih kesulitan bagaimana kemudian memetakan apa sih potensi dari desa, kemudian bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa itu, gitu ya, sampai kegiatan pengembangan itu berlanjut, gitu ya, sehingga tidak hanya terbatas dalam perencanaan saja. Oleh karena itu customer segment dari Creafil ini yang kedua adalah instansi pemerintah. Nah, dari customer segment ini kami mencoba memetakan nilai apa yang kemudian kami tawarkan kepada customer kami, yang di dalam bisnis model Canvas itu dikenal dengan istilah value proposition, ya, dikenal dengan istilah value proposition atau nilai lebih yang kemudian ditawarkan oleh perusahaan, ya, nilai lebih yang ditawarkan oleh perusahaan yang itu merupakan kelebihan jika dibanding dengan perusahaan sejenis lainnya. Kalau kita ketahui kan perusahaan konsultan itu banyak, ya, tapi ada satu hal yang kemudian kami tawarkan dari Creafil. Nah, itu dalam bisnis model Canvas yang disebut dengan value proposition. Nah, value proposition kami, yaitu kami melihat beberapa permasalahan di desa setelah adanya pemberdayaan desa, setelah adanya pendampingan desa. Permasalahan utama adalah terbatasnya akses pasar dari mitra, ya, atau dalam hal ini desa. Jadi contoh nih, kita memberikan pendampingan ke desa, memberikan alat, tapi kecenderungan setelah si pendamping ini, entah itu KKN, entah itu kegiatan pengabdian desa, kemudian keluar dari desa itu, kebanyakan program itu tidak jalan. Ya, saya tidak perlu sebut beberapa proyek yang dilakukan oleh pemerintah lah, ya, tapi banyak sekali, ya. Salah satu contoh yang konkret yang dilihat oleh teman-teman yaitu KKN, ya. KKN ada yang 1-3 bulan melakukan pembinaan ke masyarakat, kemudian memberikan alat. Ternyata setelah mahasiswa atau dosen itu keluar dari desa itu, alatnya dijual oleh masyarakat. Ya, masalahnya apa? Simple. Masalahnya salah satunya adalah pendampingan keberlanjutan dan akses pasar yang diinginkan oleh masyarakat desa. Nah, salah satu value proposition yang ditawarkan oleh Creafil yaitu mendampingi akses pemasaran produk mitra dengan sistem bagi hasil. Ya, jadi kami punya marketplace yang namanya stockhalal.com, yang di situ nanti harapannya ke depan produk-produk desa yang kami dampingi itu bisa masuk ke dalam akses pemasaran tersebut. Ya, itu salah satu value proposition yang kami tawarkan. Tidak banyak konsultan yang memiliki value itu. Oke, teman-teman, ada beberapa masalah yaitu customer segment dan value proposition ini seringkali tidak match. Nah, supaya customer segment dan value proposition ini bisa match, maka perlu adanya channel atau distribusi. Bagaimana kemudian customer segment ini mengetahui value yang ditawarkan oleh perusahaan. Ya, oke. Salah satu channel yang kami gunakan adalah Instagram, ya. Kemudian kedua website, direct offering, dan email. Jadi secara berkala kami menyampaikan kepada customer segment mengenai apa yang kami miliki, mengenai kelebihan apa yang kami tawarkan kepada customer melalui Instagram, melalui website, melalui email, atau direct offering. Jadi secara berkala kami akan berkunjung kepada perusahaan CSR sebagai segmen kami, gitu ya. Kemudian yang setelah channel yang kami lakukan adalah menjaga hubungan baik dengan customer, yaitu mengirimkan informasi, kemudian mencetak
perkembangan mitra yang sudah kita dampingi secara bersama-sama kepada customer. Nah, dari keempat kotak ini yang dilihat oleh teman-teman, jadi ada customer segment, kemudian value proposition, customer relationship, dan channel. Ini adalah bagian dari output, ya. Ini bagian dari output. Kalau dalam sistem agribisnis maka disebut subsistem hilir, kira-kira begitu lah, ya. Nah, bagian dari output. Nah, untuk menjalankan output ini maka dibutuhkan yang namanya input atau kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimiliki oleh tim, gitu ya, supaya value proposition ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, Oke, untuk mempelajari key partner, key activity, dan key resources serta revenue dan cost structure, kita akan ketemu dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya Oki Wijaya dari program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengucapkan selamat berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.